Lagi-lagi ini bukan buat pertama kalinya. Lagi-lagi mantan Presiden SBY, mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono melempar pernyataan yang menyentil mantan Presiden Jokowi. Menyentil mantan Presiden ke-7 Jokowi. Sindiran halus dari Pak SBY itu muncul di acara diskusi The Yudhoyono Institute hari Minggu lalu di Hotel Sahid, Jakarta. Saat menutup acara diskusi dengan tema dinamika dan perkembangan dunia terkini, Pak SBY bilang kalau orang yang pernah memimpin suatu negara atau seorang mantan presiden, dia harus hemat dalam berbicara kepada publik. Ini adalah bagian dari etika. Kata-kata dari Pak SBY tepatnya seperti ini. Sebagai seseorang yang pernah memimpin negeri ini, saya harus hemat bicara dan berhati-hati dalam bicara. Saya akan memastikan setiap yang saya sampaikan politically correct. Dan bagi saya, itu etika. Di tengah malam, saya memanggil staf saya, Kolonel Tumpal. Coba, saya kok ingin menulis sesuatu. Tidak akan saya lepas dalam bentuk tweet, karena saya tahu sebagai seorang yang pernah memimpin negeri ini, saya harus hemat bicara dan berhati-hati dalam bicara. Saya akan memastikan setiap yang saya sampaikan politically correct, dan itu bagi saya etika. Pesan buat hemat bicara bukan pertama kalinya disampaikan oleh Pak SBY. Dulu di tahun 2018, masih di tengah-tengah masa pemerintahan Pak Jokowi, Pak SBY pernah berkicau seperti ini di platform X. Tanggal 12 September tahun 2018, dia menulis begini. Sebagai mantan presiden tentu tidak etis tiap hari berbicara. Apalagi kalau bikin gaduh. Itu bukan karakter saya. Seringkali diam itu emas. Lalu kita pastinya masih ingat juga, belum lama ini sewaktu pidato di acara ulang tahunnya yang ke-75, sekaligus merayakan ulang tahun ke-23 dari Partai Demokrat pada tanggal 9 September tahun 2024 lalu, Pak SBY menyentil soal fenomena matahari kembar dalam memimpin negara. Menurutnya, bakal kacau suatu negara termasuk partai politik kalau mataharinya banyak. Bisa dibayangkan makin panas karena matahari satu saja sudah panas. Lalu ada 2, ada 3. Bagaimana ini? Peringatan dan gaya Pak SBY ini sungguh penting dan sangat relevan buat disampaikan mengingat di Solo sana, di kota Solo sana, kita tahu ada seorang mantan yang tampaknya belum bisa bersikap legowo dan mundur dari panggung politik nasional. Sampai sekarang, Pak Jokowi masih rajin bicara kepada para wartawan yang dia fasilitasi buat mangkal di rumahnya. Bahkan, baru 3 bulan lengser, Pak Jokowi ini sudah mengundang wartawan senior Najwa Shihab buat melakukan wawancara di rumahnya. Nah, di sini yang kita bahas tentu saja bukanlah soal 2 gaya berbeda dari mantan presiden. Ini bukan soal beda gaya. Tapi kita paham, sudah pasti ada tujuan dan maksud baik kenapa Pak SBY sampai mengingatkan soal etika. Dedikasikan diri untuk membela bangsa dan negara, bukan membela kepentingan kelompok dan golongan. Terima kasih para semua narasumber yang selalu memberikan edukasi yang luar biasa. Para audiens yang mendengarkan live streaming Lentera Kecil, ambil makna terbaik dari Komal ini, buang makna terjelek yang tidak bermanfaat dari Komal ini. Tetapi dengan latar belakang dan background yang jelas. Jangan hanya dasar kecintaan atau kebencian. Nah, kenapa? Alhamdulillah semua narasumber dari Bang Lentera ini memiliki memiliki
dasar dalam menyampaikan statement, tidak ngadi-ngadi dan asal-asal. Ya, memiliki sudut pandang tertentu. Jadi kita ini bukan kaum pembenci. Jadi dan tidak jadinya siapa yang kami pilih yaitu sudah konstitusi, jelas, dan kita tidak bisa mampu merombak. Tetapi ingat, sebagai seorang pemimpin, kau siap dikritisi. Karena apa? Di saat kebijakanmu tidak sesuai konstitusi, maka rakyatmu yang memberi mandat ini, walaupun yang pro dan yang kontra, tetap akan memberikan petunjuk yang baik ke depannya seperti apa. Karena janji manismu di saat memimpin adalah saya berjuang hanya demi rakyat. Saya akan bekerja hanya demi rakyat. Saya mendedikasikan diri demi bangsa dan negara. Tetapi fakta bertolak belakang dengan kenyataan. Bagaikan pungguk merindukan bulan, mengharapkan orang pintar, ternyata mendapat orang dungu. Ya. Terima kasih. Jadi itu mukadimah yang selalu saya sampaikan di saat saya memberikan statement di Lentera Kecil ini. Biar apa? Biar kita ini sebagai anak bangsa bersatu. Sama-sama saling bergandengan tangan untuk membangun bangsa dan negara, bukan membangun keluarga dinasti Jokowi. Stop, selesai. Game over. Tetapi Jokowi sudah menyimpan bidak-bidak caturnya di setiap titik-titik tertentu, dan itu fakta dan kenyataan yang terjadi. Nggak bisa Anda mau tampilkan itu. Nah, bagi pemuja Jokowi, tanyakan pada diri Anda, benar nggak ini yang diucapkan Berdikari atau teman-teman yang berstatement di komalnya Lentera Kecil ini? Ya kalau memang tidak benar, naik bantah. Siapa yang duduk di singgasana orang biduk-biduk Jokowi yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu? Nanti biar kami kasih. Contohnya satu, anaknya dititipkan ke Pak Wowo, selesai, itu sudah fakta nyata. Menantunya dijadikan dikasih karpet merah untuk menjadi gubernur Sumatera Utara. Tapi kan itu dipilih oleh rakyat. Iya, tapi dirimu masih berkuasa, Bapak. Dirimu masih ada di situ, Bapak. Cawe-cawe. Ya toh? Ayo dong kita anak bangsa yang sudah dididik oleh Soeharto dengan wajib belajar 9 tahun. Masa dongoknya sampai sekarang permanen sih? Kita mencari pemimpin, kawan, bukan cari pemimpi. Kita mencari orang yang memberi solusi, bukan yang mencari yang menambahkan masalah di Republik ini. Kan itu tujuan kita pemilu. Kan itu yang kita cari. Kan itu yang kita harapkan. Tapi di saat kita memberikan bukti nyata otentik yang benar-benar bisa memberikan kecerdasan, kita nafikan, atau 58% ini menafikan. Itu cuma sakit hati. Itu karena kalah. Itu telek lah. Kok kalimatnya kayak anak kecil yang baru lulus SD gitu loh. Itu 58% kemon, sadar dong. Pembela-pembela Jokowi, stop. Jokowi sudah makmur, kawan. Hidup Anda bagaimana? Kehidupan anak cucu kita ke belakang nanti bagaimana? Jokowi dan teman-teman keluarganya udah sejahtera. Dia sudah mewakilkan kehidupan rakyat Indonesia yang sebenarnya. Mau makan lobster diwakili oleh keluarga Jokowi. Mau naik mobil mewah diwakili oleh keluarga Jokowi. Kalian SMK Jokowi aja nggak ngerasain sampai sekarang loh. Itu validasinya pas, nggak akan bisa dibantahkan. Siapa termul yang berani naik? Bantah itu di mana SMK yang sudah 6.000 unit. Tanya polisi seluruh Indonesia, pernah nggak menilang atau membuat surat tilang dengan atas nama merek mobil SMK? Nggak pernah terjadi. Dan statement itu keluar dari mulutnya Joko Widodo, bukan dari Berdikari. Kita ini hanya rakyat menagih. Mana Pak 6.000 unit yang inden sampai 3 tahun? Ya kan? Itu fakta loh. Kita sampaikan fakta ya, nggak ada yang nih 11.000 triliun ada di kantong saya. Itu aduh, gimana sih anak termul ini atau memang pemuja Jokowi ini? Coba kalian tuntut tuh 11.000 triliun, selamat bangsa ini dari krisis. Sekarang dolar udah menaik 17.000 lebih loh. Kalau ada 11.000 triliun selamat APBN kita. Nah tanya, tolong dong jangan hanya cinta buta tapi nggak punya solusi. Kita sudah mengikhlaskan Jokowi ngutang dengan infrastruktur yang dibangun. Udah selesai, itu clear. Bukan duit keluarga Jokowi itu ya, duit ngutang, ditanggung bebannya itu ditanggung rakyat. Yaitu menyicil pinjaman itu sampai 50 tahun ke depan.
Kan itu yang terjadi. Nah itu sudah clear. Dia menduduki jabatannya, diberikan fasilitas, diberikan kemudahan segala-galanya, diberi gaji. Ya udah itulah tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin negara dengan kebijakan membangun infrastruktur. Dananya dari mana? Ngutang. Oke, kita masa bodoh lah itu utang. Nanti untuk pembangunan ke depannya bagaimana. Tetapi di saat dia membuat cawe-cawe, merubah undang-undang, menabrak konstitusi, Termul pemuja dia itu kemana? Nggak ada sekali kritikan cerdas dari mereka itu. Bilangnya begini, nah mindset yang ada di kepala Termul adalah jangan lawan orang baik. Baik dari mana? 50 tahun kita nanggung hutangnya Jokowi. Jokowi hidupnya nyaman. Jokowi tidurnya nyenyak. Jokowi tidurnya dijaga. Di saat dia dalam keadaan dilema, maka preman siap mendampungnya. Nah, sekarang udah terbukti itu. Datanglah Hercules. Bodoh yang bilang Jokowi ijazahnya palsu. Nah, itu mereka menganalisa ijazah yang ditunjukkan Jokowi dari ijazah skripsi. Kan orang-orang cerdas itu yang menganalisa, bukan orang-orang dongo. Beda kalau Termul dibilang ini teh kebo lu aja pasti percaya 58% itu atau Termul itu. Jokowi bilang Termul ini bolu rasa pandan padahal teh sapi. Percaya, oh iya Pak enak kata dia. Itu. Nah sedangkan orang-orang yang memiliki pola pikir yang kedepannya lebih baik, Bu Dewi ketawa jadi hilang konsenku. Stop lah. Kita ini kan belajar dari kenyataan, ya. Kita melihat dari fakta yang terjadi, ya. Nilai tukar rupiah kita lemah, harga meroket, pekerjaan sulit. Sistem hukum amburadul, KPK nggak berfungsi, terus apa yang dicanangkan oleh presiden baru kita nggak jelas kemana arahnya, bahkan udah ada yang nuntut gara-gara rugi 1 miliar MBG ini kan membuat bangsa gaduh. Jadi kepanjangannya itu MBG, membuat bangsa gaduh. Kenapa? Kan banyak depot-depot atau dapur-dapur umum yang akan dibentuk oleh Prabowo itu kan akan makan duit negara semua itu. Nggak usah munafik lah jadi manusia. Ini proyek nasional bagi mereka yang bagi-bagi kekuasaan nih loh. Itu aja kasihan loh Prabowo dengan gemoynya dia punya kabinet. Itu jelas nampak nyata di depan mata kita. Kok kita diam 1000 bahasa cuma dibilang endasmu kita pun mangap aja. Ini Termul itu mangap aja. Meleleh air liurnya pun dia nggak sadar itu. Ayolah kemon lah kita bersatu, nggak bisa kah sebagai anak bangsa? Jadi wajar kalau kita dijajah 350 tahun oleh Belanda ya karena apa nih? Banyak demang-demang yang dongo ini nih. Yang penting perut aku kenyang, pusing amat dengan kalian. Itu yang terjadi. Nggak ada pembelaan demi bangsa dan negara, nggak ada. Jadi yang pernah disumpah aparat-aparat kita itu, demi Allah saya mendedikasikan diri demi bangsa dan negara. Hanya tugas mulia yang nggak ada duit nggak jalan itu barang. Ya jadi bullshit semua. Betul. Semua bullshit, kampanyenya luar biasa. Coba ya kalau pemuja Prabowo setel kembali janji kampanyenya Prabowo. Malu kalian dengar ya. Wallahi saya bilang malu. Semua mau digratiskan. Saat ini semua naik. Saat ini kenyataan ekonomi sulit. Mau bilang dolar menjadi 8.000 dari mana konsepnya? Sedangkan Menteri Keuangannya aja mantan menterinya Jokowi yang naikkan terus nilai mata uang dolar. Nah, dengan mengambil hal yang ini bisa menurunkan 8.000 dari mana kalkulasi hitungannya? Saya nggak dapat itu. Nggak ada kah orang lain selain orang cerdas selain Sri Mulyani dalam bidang keuangan? Jadi saat ini kita dipimpin oleh pemimpin 2 periode dan selanjutnya ini hidup kita itu bagai butiran debu. Terima kasih, host. Oke, terima kasih saudaraku Bung Berdikari, begitu panjang, tajam dan nambahin dikit Bang. Oke, silakan Bu Daniel Bang. Gini Bang Berdikari. Pemimpin Indonesia itu semua punya, semua ada. Yang tidak ada satu, malu. Ya, itu betul. Malu sebagian daripada iman itu tidak ada dalam hidupnya. Yang tidak ada malu. Hanya itu aja. Terima kasih. Ya, memang nggak ada rasa malu. Bahkan mereka bangga dengan kebohongan yang dia publikasikan itu, host. Iya. Oke, terima kasih.
Saat ini tentunya kita sangat prihatin dengan kondisi keadaan bangsa kita yang semakin hari semakin banyak problem dan problem itu tidak pernah mendapat penyelesaiannya. Oke, saya coba ke rekan saya, Ibu dosen, sebelum ke rekan lainnya. Mbak Dewi, selamat malam, my sister. Silakan. Assalamualaikum Pak Berdikari. Aduh, kamu lucu dan mantap lah. Tadi itu SMK itu jangan salah loh. Itu mobil apa?